pagi, Bu. Pagi Nak, silakan duduk Nak. Makasih. Baik, sebelumnya ada yang bisa Ibu bantu Nak? Iya Bu, mohon maaf ya mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya yang kemarin itu menghubungi Ibu untuk konseling. Oh iya, kamu sempat menghubungi Ibu. Ya nggak apa-apa kok Nak. Karena itu kan udah kewajiban Ibu sebagai konselor untuk membantu kamu yang sedang memiliki masalah. Bagaimana kabar hari ini Nak? Kabar hari ini alhamdulillah baik Bu. Lancar juga. Kamu kuliah atau kerja ya? Sekarang saya kebetulan saya udah kerja Bu. Saya kan fresh graduate, Oh, jadi iya. ya ini kayak tahun pertama saya kerja gitu. Oh iya, kamu kerja di perusahaan berarti ya? Iya, di Oh, iya. salah satu perusahaan swasta. Sebelumnya kan kamu datang ke sini untuk konseling kan? Nah, Ibu mau tanya, apa kamu udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah Bu, jadi Oh, pertama kali ya? Iya. Dan juga saya biasanya kalau ada problem atau ada masalah gitu, saya biasanya cuma keep sendiri aja gitu Bu. Saya Oh, jarang ikut konseling atau Tapi curhat-curhat gitu ke teman atau keluarga? ya paling kayak beberapa kali aja, tapi itu juga paling yang kayak basic aja gitu. Jadi kayak nggak full terbuka gitu. Berarti ini pertama kali ya Nak? Bagus sekali. Jadi sebelum konseling, Ibu mau jelasin dulu nih asas-asas dalam konseling ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua cerita yang kamu ceritakan pada Ibu nantinya akan tersimpan dengan baik dan tidak akan diketahui oleh orang lain ya Nak. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah di sini kamu harus terbuka nih sama Ibu, apa yang kamu rasain, masalah apa yang sedang kamu hadapi gitu ya Nak. Jadi biar Ibu tuh tahu gitu perasaan kamu seperti apa, Ibu tahu masalah kamu kayak gimana gitu ya. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Jadi kamu datang ke tempat ini dengan hati yang sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain ya Nak. Betul kan kamu tanpa paksaan ya Nak? Ya, iya. sekali Bu, tanpa paksaan saya memang mungkin ini waktu yang tepat gitu untuk saya Iya, melakukan iya. konseling gitu. Iya Ibu paham. Kalau begitu boleh kamu ceritakan terlebih dahulu tentang masalah kamu Nak? Iya Bu, jadi begini, ini saya kan fresh graduate ya Bu. Jadi kebetulan ini adalah tahun pertama saya kerja juga. Jadi saya seperti ada perubahan gitu dari saya yang tadinya masih sekolah, kuliah ke lingkungan kerja. Dimana kan ya lingkungan sekolah, kuliah dan lingkungan kerja itu kan berbeda sekali ya Bu. Iya betul. Oke, jadi mungkin karena ini baru awal-awal, jadi saya masih merasa butuh penyesuaian, Iya, masih benar-benar. merasa terkejut juga gitu dengan lingkungan yang benar-benar berbeda gitu. Jadi karena saya juga ini orang yang memang sedikit tertutup ya, sedikit introvert seperti itu. Jadi saya juga waktu awal-awal masuk itu saya juga lebih banyak diam gitu dan tidak langsung bergaul gitu dengan orang-orang di lingkungan kerja saya seperti itu. Ya kan, terus saya waktu itu juga langsung merasa karena saya sangat-sangat tertutup, saya tidak berani untuk menyapa orang terlebih dahulu. Jadi saya itu seperti menunggu orang-orang itu untuk menyapa saya terlebih dahulu gitu. Nah, ternyata berarti kamu mungkin nungguin orang lain dulu baru kamu mau iya, berinteraksi. iya gitu Bu, mungkin karena memang saya tertutup itu ya, karena yang kayak tadi saya bilang kan perubahan lingkungan dari Iya, yang betul. sekolah, kuliah ke kerja itu kan benar-benar berbeda banget. Dan Berarti saya ini baru pertama kali kerja atau pas kuliah sambil kerja? enggak, ini baru pertama kali Bu. Pertama kali Nah, kerja. jadi saya merasa benar-benar ada perubahan yang beda. Saya merasa asing gitu. Nah, mungkin sejak saat itu karena saya selalu menunggu orang-orang untuk menyapa saya terlebih dahulu gitu, saya merasa ada beberapa orang, Ya. mungkin ada satu orang itu yang mungkin menganggap saya tuh seperti junior yang sombong gitu, tidak menyapa, Karena tidak mau tidak menyapa menyapa ya. iya, tidak menyapa dia terlebih dahulu gitu. Iya. Saya merasa seperti itu. Terus padahal kan itu bukan saya yang sombong gitu, bukan saya yang tidak sopan atau gimana gitu, tapi memang rasa tertutup saya inilah yang membuat saya seperti itu. Ya mungkin itu juga salah, tapi mungkin saya merasa saya cuma butuh penyesuaian waktu aja. Jadi seperti itu Bu, itu yang membuat saya
berpikir dia jadi tidak suka sama saya gitu. Karena yang kayak tadi saya bilang itu, ya itu memang salah saya sih, kayak saya saking tertutupnya, saya jadi tidak bersosialisasi gitu. Jadi seakan-akan ada beberapa orang itu yang mengira bahwa saya tuh seperti junior yang sombong gitu. Tapi kamu ada nggak usaha untuk mendekatkan diri dengan teman-teman kantor kamu yang lain atau yang seangkatan kamu gitu? Ya kalau untuk yang seangkatan kan karena ada juga gitu yang masuk barengan sama saya gitu, ya saya dekat gitu sama mereka gitu, karena kayak ibarat itu kita tuh teman seperjuangan gitu kan. Jadi ya saya dekat sama mereka gitu, tapi kalau sama yang lainnya kan ya saya belum begitu dekat seperti itu. Jadi mungkin itu sih ada beberapa orang, ya kurang lebih 1 orang yang tadi menganggap saya mungkin saya junior yang sombong gitu. Terus saya juga akhir-akhir ini saya mendengar sesuatu Bu dari beberapa teman saya. Kalau gue tahu mendengar perkataan atau apa? Iya, jadi ada teman saya yang baru masuk juga sama kayak saya. Dia itu tahu dari beberapa, bukan dari beberapa sih, lebih tepatnya dari seorang senior gitu. Mengatakan yang hal-hal yang buruk gitu tentang saya, hal-hal yang jelek. Itu salah satunya ada semacam gosip ya seperti itu. Berarti gosipnya dari 1 orang ke orang lain Ya, jadi sampai ke kamu gitu ya? Iya, jadi teman saya ini yang ngasih tahu gitu, karena teman saya ini tahu dari orang tersebut gitu. Orang tersebut tuh Dari dia orang teman langsung saya. yang ngomongin Iya, kamu dia gitu ngomong ya? kayak gitu. Ya, itu Bu. Kalau ibu boleh tahu emang dia berkata seperti apa sampai kamu merasa sedih atau gimana gitu nak? Ya, yang jelas saya merasa tidak terima gitu kan. Saya merasa sedih juga gitu. Jadi saya tuh mendengar gosip bahwa saya itu dikatakan sebagai orang yang perokok Bu gitu, orang yang merokok gitu kan. Saya merasa tidak terima gitu, karena memang aslinya atau sebenarnya kan saya tidak melakukan hal tersebut gitu. Dan saya juga bukan termasuk seseorang yang aktif dalam merokok seperti itu kan. Nah, ketika saya digosipkan seperti itu, ya jelas saya tidak terima gitu kan. Seperti itu Bu. Yang berbicara buruk tentang kamu ini senior kamu atau teman seangkatan? Oh iya Bu, itu yang ngomong itu senior Bu. Yang saya tahu juga, iya, jadi dari awal saya masuk itu kan, karena saya udah ceritakan ke ibu kalau saya ini benar-benar tertutup gitu. Jadi saya masih ingat banget waktu itu saya awal-awal masuk, saya kerja itu meja saya itu kan kebetulan sebelahan sama dia. Ya gitu kan. Mungkin karena waktu itu saya benar-benar nggak ada nyapa dia gitu ya, terus karena juga dia tuh kuat galak gitu ya, saya juga jadi ya benar-benar takut gitu untuk menyapa dia terlebih dahulu, dan dia pun juga tidak ada menyapa saya terlebih dahulu juga gitu. Jadi kita kayak benar-benar diam-diaman. Mungkin saat itu juga dia berpikir bahwa saya itu yaitu junior yang sombong gitu kan. Berarti tuh dia maunya disapa duluan kali ya sama ya kamu? seperti itu mungkin ya, mungkin karena dia merasa senior gitu, maksudnya ya harusnya juniornya itu lebih sopan gitu, mungkin ke dia harus bisa lebih ramah duluan lah ke dia gitu. Saya juga nggak tahu sih Bu kalau yang soal gosip itu tuh apa yang membuat dia berkata seperti itu. Cuma yang saya tahu itu juga dia itu berbicara seperti itu tuh katanya. Jadi ada lagi orang yang menceritakan kayak gitu. Cuma untuk katanya itu juga saya tidak tahu Bu gitu. Jadi memang seperti itu. Berarti mungkin dari senior kamu ini ya yang mungkin punya masalah kali ya sama beberapa orang, jadi dia sering bermasalah gitu. Iya benar. Yang memang yang saya tahu juga dia itu beberapa kali gitu ada masalah juga sama beberapa orang di kantor gitu. Jadi ya berarti bukan kamu ya? bukan kamu hanya yang saya pertama. aja. Jadi saya juga mungkin lebih kayak ya udah gitu, saya lebih bisa untuk mencoba memahami aja gitu. Mungkin dia seperti itu karena memang wataknya dia memang udah seperti itu gitu. Terus juga
kebetulan yang soal gosip itu juga saya merasa bahwa itu benar, itu ada, karena waktu itu saya ini sih Bu, saya kan waktu itu lagi makan sama teman-teman saya di kantin, ya kan. Tapi itu kita tuh sampai malam karena waktu itu lagi ada lembur gitu kan. Nah kebetulan itu ada di kantin itu memang sepi gitu, cuma ada saya sama beberapa teman saya, tapi juga ada anak laki-laki gitu yang memang kalau malam itu kan di kantor saya itu kan shiftnya untuk cowok ya. Jadi itu ada cowok lah di kantin itu beberapa orang. Nah setelah makan kan memang salah satu dari teman saya itu memang ada yang merokok gitu kan. Cuma ya memang dia tuh udah diatur kebiasaan, memang sudah merokok, dia juga sudah terbuka gitu akan hal tersebut, jadi dia juga merasa ya udah gitu, nggak masalah gitu. Nah, saya juga kan sebagai teman, saya cuma ya karena kita habis makan ya saya sambil ngobrol-ngobrol aja gitu nemenin dia gitu kan. Terus mungkin saya merasa bahwa ada beberapa dari laki-laki tersebut itu yang melihat gitu ya, dan memang yang saya pernah lihat beberapa kali, salah satu dari laki-laki tersebut itu memang deket sama si senior saya ini Bu. Senior yang bermasalah ini? Iya, memang dekat, karena saya lihat beberapa kali mereka itu suka mengobrol bareng gitu kan. Nah itu mungkin saya ngerasa mungkin dari orang itu lah kenapa bisa si senior saya ini berbicara seperti itu gitu. Karena mungkin dia ngelihat ya kan teman saya lagi ngerokok, saya juga lagi ada di tempat yang sama teman saya, mungkin jadi itu dia menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang saya Bu. Jadi itu yang membuat saya seperti merasa tertekan, tapi bukan tertekan aja sih, lebih kayak saya nggak terima aja gitu, saya diberitakan yang tidak baik seperti itu. Tapi sebelumnya kamu ada masalah nggak dengan anak-anak cowok yang awal mulanya menyebarkan gosip itu sampai ke senior kamu yang perempuan ini? Tidak ada sih Bu, kebetulan seperti yang tadi saya bilang ya, di kantor saya itu kan ada shiftnya ya kan. Kebetulan saya juga kerjanya kan per shift, jadi kalau shift saya itu pagi itu memang cewek semua gitu, jadi untuk shift cowok itu lebih kayak ke siang, sore, ke malam gitu. Jadi kita tuh memang nggak ketemu, bahkan gitu jarang ketemu gitu sama yang si anak cowoknya gitu. Jadi itu udah pasti saya tuh nggak ada masalah sama mereka itu gitu. Ibu kira kamu tuh punya masalah gitu sama anak-anaknya yang cowok atau sama senior kamu yang lain gitu, makanya sampai mereka bisa mengatakan hal buruk tentang kamu gitu. Nggak sih Bu, saya nggak ada masalah sama mereka, cuma mungkin kayak yang tadi saya cerita ke Ibu di awal, mungkin first impression si senior saya ini ke saya ini kurang baik, karena kayak dari saya bilang kan, karena diri saya yang tertutup ini gitu, jadi mungkin dia jadi tidak suka gitu sama saya gitu. Karena memang sejak waktu awal-awal masuk tuh kita jarang banget ngobrol gitu, kayak saya juga nggak berani menyapa dia karena saya takut juga gitu sama dia gitu, karena seperti dia tuh memang kayak auranya itu mengintimidasi gitu Bu gitu. Mungkin karena memang dia udah senior, dia juga sudah jauh lebih tua dari saya gitu, jadi benar-benar saya tuh merasa seperti seperti takut aja gitu. Apa memang dia sudah dari awal menunjukkan muka atau perilaku tidak suka sama kamu, atau baru-baru ini aja gitu? Kebetulan kan dari awal itu memang dia kan, karena saya ini kayak yang tadi saya bilang, saya menunggu disapa, dan dia tuh dari awal memang tidak ada duluan untuk mengajak saya berinteraksi. Jadi mungkin saya menganggap dia memang dari awal gitu tidak suka, tapi ternyata tuh tidak Bu. Saya juga ingat waktu udah lumayan lama sih, waktu awal-awal saya juga baru masuk, saya kan pernah juga tuh semeja lagi bukan semeja sih, tapi sebelahan sama dia. Dan waktu itu benar-benar awal pertama kali dia itu mengajak saya berbicara gitu, mengajak saya untuk ngobrol gitu. Nah sejak saat itu saya juga merasa bahwa dia tuh ternyata bisa ramah juga gitu, tidak semenyeramkan itu gitu, tidak
mengintimidasi itu gitu. Ya seperti itu sih yang saya ingat. Oh iya. Baiklah, terima kasih karena kamu sudah mau terbuka ya sama ibu. Ibu sudah mulai paham sama cerita kamu. Jadi kamu ini merupakan fresh graduate ya, yang dimana kamu belum punya pengalaman kerja, dan saat bekerja kamu bertemu dengan teman kantor yang mungkin kamu tidak terbiasa ya dengan perilaku seperti itu, Betul sekali. ya kan? Jadi memang ibu mau bilang kalau dunia kerja mungkin memang seperti itu ya, nak. Iya. Ada plus minusnya. Plusnya mungkin kamu mendapat pekerjaan, kamu mendapatkan gaji dan bertemu dengan orang baru. Nah, minusnya bertemu dengan orang baru ini belum tentu orangnya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, nak. Siapa tahu kita bisa aja ketemu orang yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Kalau sebelumnya kamu sering bertemu dengan orang yang baik, yang menerima kamu dengan baik, yang pokoknya welcome lah sama kamu, tiba-tiba kamu bertemu dengan teman kantor yang menunjukkan rasa tidak suka sama kamu atau mungkin rasa iri sama kamu, memang itu selalu ada di dalam dunia kerja gitu ya, nak. Ada lagi yang mau kamu ceritakan sama ibu? Sebenarnya bukan cuma itu aja sih Bu, kalau masalah saya sama orang tersebut gitu. Jadi semenjak gosip itu saya juga merasa bahwa dia juga makin menunjukkan gitu ketidaksukaannya dia sama saya. Contohnya tuh kalau misalnya saya lagi sama teman saya gitu, lagi jalan di berpapasan sama dia gitu, kayak dia tuh menyapa teman saya gitu, tapi saya nggak disapa dia gitu. Tapi saya juga ya udah gitu, saya juga nggak merasa yang gimana gitu, karena mungkin ya udah gitu, mungkin memang dia tidak suka sama saya, jadi ya udah gitu, saya juga ya saya menerimanya aja gitu kan. Itu Berarti sih. memang senior kamu ini yang merasa punya masalah itu cuma sama kamu, bukan teman-teman kamu ya? Kayaknya sih kayak gitu ya Bu, saya juga nggak tahu sih maksudnya apa yang membuat dia tuh seperti kelihatan setidak suka itu sama saya kamu. gitu ya. Apa mungkin karena ini ya Bu, jadi kan waktu itu saya juga kan kalau di karena tadi saya bilang kan saya kan kerjanya shift ya, jadi kan isinya cewek-cewek semua gitu, jadi kan namanya cewek-cewek kan kita kadang suka kayak jajan bareng gitu kan ya, kayak kita order minuman, order makanan bareng-bareng gitu kan, nanti dikirim ke kantor kayak gitu kan. Mungkin karena waktu itu beberapa kali saya yang memesankan minuman ataupun makanan, karena waktu itu memang dari handphone saya itu ada promo gitu, karena kan kita mencari promo gitu kan. Nah kebetulan emang karena promonya itu kuotanya bener-bener kayak terbatas gitu, jadi terkadang memang beberapa kali sih dia kayak mau ikutan beli ikutan untuk pesan minuman, tapi memang tidak ada slotnya lagi gitu, karena kan jadi udah pas gitu orangnya. Iya, karena kan kita juga kan pakai promo itu kan biar bisa lebih murah gitu ya Bu. Kadang kalau orangnya juga sudah melebihi kuota itu harganya juga bisa jauh lebih mahal gitu lebih kan. mahal, iya. Gitu. Jadi kadang mungkin karena beberapa kali gitu dia jadi tidak diajak lah gitu ya, tidak diajak gitu. Jadi mungkin itu juga yang membuat dia merasa kesal gitu sama saya gitu ya. Cuma kayak saya tuh kayak nggak selalu juga gitu nggak ngajak dia gitu, karena kan kebetulan kan ada saatnya dimana kayak teman-teman saya itu juga lagi nggak pengen beli minum gitu kan, jadi ya saya juga akhirnya mengajak dia gitu kan. Tapi juga respon dia tuh kayak dia welcome gitu, misalnya dia tuh pengen juga gitu, tapi kayak dia bilang kayak kok tumben ya diajak, biasanya enggak kayak gitu kan. Berarti awal mulanya dari pesan makanan mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi ini juga sebagai salah satunya juga gitu. Tapi mungkin juga kayak yang tadi saya bilang itu karena dari awal saya tertutup banget tuh, jadi mungkin first impressionnya dia itu ke saya itu udah jelek gitu. Dan ditambah lagi dengan kejadian ini gitu Bu. Jadi seperti itu gitu. Padahal kan waktu saya mengajak dia lagi itu kan ya mungkin ya karena kan saat itu memang slotnya sudah full ya. Kalau sekarang kan memang ada gitu ya kan. Kalau saya mengajak dia saya rasa itu sebenarnya nggak masalah karena harusnya
Ya nggak sih Bu? Menurut Iya, Ibu benar. gimana? Iya benar, menurut ibu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Ya kan? Seperti itu sih Bu. Itu aja sih sebenarnya masalah saya sih di kantor, hanya sama satu orang itu gitu. Berarti cuma sama satu orang aja, nggak ada yang senior lain atau teman angkatan lain yang kamu rasa punya masalah dengan kamu gitu? Nggak ada sih Bu, saya sejauh ini karena saya juga kan udah beberapa bulan ya, jadi saya tuh sudah merasa klop juga gitu sama suasananya gitu. Jadi saya juga udah mulai terbuka sama teman-teman yang lain, sama senior-senior yang lain gitu. Jadi sejauh ini sih saya merasa sangat have fun sama lingkungan kerja saya. Cuma memang satu orang ini aja gitu ya. Ya gitu Bu, sepertinya memang tidak baik aja gitu sama saya. Tapi kamu merasa nggak kalau dari diri kamu tuh sebenarnya kamu juga salah, bukan hanya senior kamu yang salah? Ya kan kayak yang tadi saya bilang Bu, saya juga merasa memang ini salah saya juga gitu. Karena rasa Terlalu tertutup ya ya? terlalu tertutup itu Bu, yang membuat saya tidak berani untuk menyapa orang terlebih dahulu. Padahal kan kita ini kan anak baru ya. Harusnya kan kayak kita lah yang lebih dahulu untuk meng-approach orang lama gitu kan. Ya, Ya kan seperti itu gitu. Ya mungkin karena saya merasa, saya pikir awalnya lingkungan kerja itu tidak jauh berbeda lah sama lingkungan sekolah. Itu kalau lingkungan sekolah itu kan kayak kita semua tuh setara gitu ya Bu ya. Terus Ya, mungkin benar. kayaknya jadi ya udah gitu, mereka saya pun juga jadi berani juga gitu untuk terbuka dulu, karena kan merasa kita tuh setara gitu loh. Kalau udah di lingkungan kerja itu kan udah beda ya, ada yang namanya senior, ada yang namanya junior gitu kan. Ada yang namanya kan dari segi umur juga itu beda gitu ya Bu ya. Kayak kalau yang kayak saya ini kan kayak baru masuk kan masih muda gitu umurnya, sedangkan kan seniornya itu kan sudah ada yang di atas saya umurnya tuh udah jauh beda gitu kan, sudah berkeluarga juga ya. Jadi kan memang mereka kan mungkin ya gitu pemikirannya tuh sudah beda gitu sama saya gitu. Memang itu salah saya sih di awal, harusnya saya tuh bisa mengurangi rasa tertutup saya gitu. Mulai terbuka lah ya. Tapi sebelum kerja, apa kamu memang tertutup itu sama teman-teman atau sama lingkungan luar? Kalau untuk awal-awal masuk ke dalam sebuah lingkungan baru itu memang saya seperti itu sih Bu. Saya butuh Kamu menyesuaikan diri dulu ya? Saya harus menyesuaikan diri dulu gitu, seperti ada proses gitu. Proses saya gimana caranya tuh biar bisa saya tuh merasa nyaman dulu gitu, merasa klop dulu gitu dengan lingkungan yang baru saya akan masuki itu. Ketika saya sudah merasa nyaman, aman, saya pun akan menjadi diri saya sendiri gitu. Saya juga akan lebih terbuka, seperti itu sih Bu. Baik, Ibu mau tanya, apakah kamu yakin kamu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja kamu yang dimana kamu memiliki senior yang perilakunya seperti itu? Atau kan siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu dia bisa berubah. Nah tapi Ibu nanya dari diri kamu, apa kamu yakin bisa menyesuaikan diri kamu dengan lingkungan kerja kamu? Sejauh ini Bu, karena mungkin udah beberapa bulan ya saya sudah udah ada prosesnya gitu ya. Saya merasa bisa sih Bu, karena bener-bener saya merasa sekarang nih saya merasa nyaman, saya merasa klop gitu dengan dengan orang-orang di sana gitu, dengan lingkungan kerja saya gitu. Saya ngerasa saya sudah bisa berbaur gitu dengan baik gitu dengan mereka gitu. Jadi nggak kayak hanya sekedar teman kerja aja gitu, tapi juga bisa sebagai teman-teman cerita gitu. Saya merasa sudah benar-benar nyaman gitu. Saya merasa saya bisa merubah diri saya menjadi lebih baik lagi gitu. Kira-kira cara seperti apa supaya kamu bisa merubah diri kamu? Atau kamu ingin berinteraksi duluan dengan orang-orang di kantor kamu, atau seperti apa cara yang akan kamu lakukan? Saya sih mencoba untuk berinteraksi lebih dulu ya Bu ya, cuma mungkin Berarti menghilangkan rasa malu kamu ya? iya, tapi mungkin kadang kan itu kan nggak bisa langsung spontan gitu ya. Jadi kadang memang sama orang yang yang jarang saya ngobrol gitu ya, nggak terlalu dekat lah ibaratnya, juga memang kadang masih ada kayak kayak ada jarak gitu sih Bu. Tapi kalau untuk sama teman-teman yang kayak memang udah sering ngobrol, udah sering kayak teman-teman
seangkatan lah gitu ya, itu memang apa udah nggak ada jarak lagi lah gitu, kita kayak banyak ngobrol, banyak cerita gitu. Berarti jatuhnya bukan tertutup ya, tapi kalau sama senior lebih sopan aja, jadi Iya, jarang ngomong. iya mungkin gitu ya, karena lebih ada jaraknya aja gitu. Jadi saya juga mungkin kayak masih belum berani aja gitu loh kalau untuk apa bersosialisasi lebih gitu dengan orang yang jauh lebih tua dari saya gitu. Iya, baik Ibu paham. Jadi cara yang tadi kamu jelaskan ke Ibu, menurut Ibu itu sudah cukup baik dan benar ya Nak. Tapi saran dari Ibu, bagaimana kalau kamu tidak usah menunggu disapa dulu, diajak berinteraksi dulu, tapi coba dari diri kamu berusaha untuk menghilangkan rasa malu. Kamu berinteraksi dengan senior kamu, teman seangkatan kamu, pokoknya jangan tunggu mereka yang memulai duluan. Kan bisa dari diri kita dulu nih Nak, kita yang memulai duluan, berinteraksi dengan mereka, mengajak mereka ngobrol, atau yang kayak tadi memesan makanan, kamu ajakin duluan, jangan sampai mereka yang nanya, ih pesan apa nih, mau ikut dong, mau ikut gitu kan. Mungkin dari junior juga punya rasa segan ya, dan Ya, pokoknya bukan senior yang ingin dihormati, tapi memang ada aturannya, kayak saling menghormati aja lah ya, sesama junior dan senior. Nah, saran dari Ibu, mulailah kamu terbuka dengan senior kamu atau orang-orang yang sudah lama bekerja di kantor itu. Jadi jangan tunggu orang itu berinteraksi duluan, tapi coba aja, nggak apa-apa, pelan-pelan kita yang berinteraksi duluan dengan mereka, jangan nunggu mereka yang nyapa. Pokoknya menghilangkan rasa malu yang ada di dalam diri kita. Ya, begitu, paham Nak? Paham Bu, saya juga lagi berusaha banget gitu untuk bisa memulai apa namanya itu topik pembicaraan gitu. Jadi tidak menunggu lagi itu untuk diajak ngobrol terlebih dahulu gitu. Dan kalau misalnya ada perkataan buruk tentang kamu yang tidak sesuai dengan realita kamu, tidak sesuai dengan diri kamu, saran dari Ibu, tidak usah kamu ambil hati, tidak usah kamu ambil pusing, karena kan yang mereka omongin kan, perkataan buruk yang mereka omongin itu kan tidak sesuai dengan diri kamu. Tinggal kamu tunjukin aja ke mereka kalau yang mereka bilang itu tidak benar ya. Jadi nggak usah kamu merasa sakit hati, nggak usah kamu merasa kecewa sama mereka. Jadi kalau kamu merasa kecewa kan, kamu jadi nggak mau berinteraksi dengan mereka, kamu jadi tidak mau bertemu mereka, atau bahkan menyapa aja udah nggak mau gitu, karena rasa sakit hati kamu. Padahal yang mereka bilang itu kan belum tentu benar ya. Jadi Ibu percaya kamu sebenarnya itu anak yang terbuka, cuman memang kamu perlu penyesuaian diri aja kali ya dengan lingkungan kerja kamu yang sekarang. Ya, seperti itu Nak. Baik Bu, itu aja sih Bu kayaknya yang mau saya ceritakan ke Ibu. Saya juga udah merasa jauh lebih baik gitu. Jadi Ibu mau tanya, setelah kamu melakukan konseling ini, hal apa yang dapat kamu simpulkan dari semua cerita yang telah kamu ceritakan sama Ibu? Ya, yang bisa saya simpulkan bahwa memang saya yang harus merubah diri saya Bu, yang tadinya tertutup saya harus bisa lebih terbuka gitu kepada orang-orang. Saya juga harus bisa lebih membuka profesional, membuka juga topik pembicaraan gitu. Dan ya saya juga harus menghilangkan rasa malu saya gitu, karena menurut saya kan nggak ada salahnya juga gitu kita mengajak orang untuk terlebih dahulu ngobrol gitu kan. Iya tuh. Mengobrol tentang apapun menurut saya itu juga wajar saja gitu, namanya juga kita bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Biasanya kan dari obrolan-obrolan yang yang random lah bisa dibilang kan, topik-topik yang random kan biasanya kan jadi ada rasa klop gitu, ada rasa nyaman juga gitu. Ya mungkin kayak gitu sih Bu yang bisa saya simpulkan. Iya, ya udah, tidak apa-apa Nak. Jadi Ibu hanya mau bilang, jadikan masalah kamu ini sebagai pelajaran untuk kedepannya. Seperti yang Ibu bilang tadi, tidak hilangkan rasa malu, tidak perlu diambil pusing, tidak perlu sakit hati dengan perkataan yang tidak sesuai dengan diri kamu. Ibu yakin kedepannya kamu bisa merubah diri kamu menjadi lebih baik lagi, menjadi terbuka lagi dengan orang-orang yang ada di lingkungan kantor kamu Nak.
Ya Bu, saya rasa itu sudah cukup sih Bu tentang masalah yang tadi saya udah ceritakan ke Ibu, dan saya merasa sudah jauh lebih baik setelah berkonsultasi dengan Ibu. Baik, konseling kita sudah berakhir. Gimana perasaan kamu nak setelah menceritakan masalah kamu? Jauh lebih baik? Jauh lebih baik Bu, jelas jauh lebih baik. Jadi lebih lega dan tenang ya? Saya lega, lebih tenang, dan saya seperti tahu gitu ke depannya gitu saya harus bersikap seperti apa gitu supaya saya bisa lebih merasa nyaman lagi gitu di tempat lingkungan kerja saya sekarang ini. Ibu yakin kamu bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan kerja kamu? Ya Bu, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, Mohon maaf lagi sekali lagi saya mengganggu. ya tidak Assalamualaikum apa-apa. ya Bu. Itu udah kewajiban Ibu. Terima kasih anak. Terima kasih Bu.